Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa innadz-dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajulin fi baitihi bisolatin wa salatuhu fi masjidil qabaila bi khamsi wa isrina salah wa salatu fi masajidil ladzi yujamma'u fihi bi khamsi mi'ati salah wa salatun fi masjidil aqsa bi khamsina alfi salah wa salatu fi masjidi bi khamsi alfi salah wa salatun fil masjidil haram bi mi'ati alfi salah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya kita malam tadi. Alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk menambah perbendaharaan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk terus meminta ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan dan kelalaian kita, baik kepada manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama ada sanak saudara kita yang ditidurkan malam tadi dan pagi ini sudah tidak lagi bisa bernafas. Di antaranya adalah orang tua kita, Makna Tek Rosna di Lombang, meninggal pagi tadi, malam tadi jam 8. Beliau ditidurkan oleh Allah, kemudian tidak lagi dibangunkan pagi ini. Beliau sudah mesti pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesempatan minta ampun, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah pahala. Alhamdulillah kita masih punya kesempatan itu, dan kesempatan ini tidak akan selamanya. Hanya sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan ini terus dapat kita manfaatkan, karena pada akhirnya kita harus pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan kita setelah kematian adalah perjalanan yang sangat panjang dan jauh, yang bekalnya tiada terkira. Maka kesempatan yang ada ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, mengisi waktu pagi ini kita lihat surat yang ke-51, surah Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 55 dan 56. Allah mengingatkan kita bersama, wa dzakkir fa innadz-dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu penting bagi orang yang beriman. Kadang-kadang kita bosan memberi peringatan. Kadang-kadang kita bosan diberi peringatan. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, kita yakin bahwa kita akan mati, bahwa kita akan melakukan perjalanan panjang nanti pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita banyak dosa kita mesti dibakar, mesti tidur dalam api, mesti bergelimang api sepanjang waktu.
Kalau kita sadar bahwa ketika susah payah kita ini pasti berbayar nanti, kita pasti bahagia nanti ketika kita susah payah hari ini, maka ternyata memang peringatan-peringatan itu penting bagi kita untuk diberikan dan penting untuk diterima. Betapapun bosannya, betapapun malasnya, betapapun kecewanya, tetapi ternyata peringatan itu penting. Allah yang mengatakan, wa dzakir, ini perintah. Di dalam usul fiqh dikatakan al-aslu fil amru lil wujub. Asal dari perintah itu wajib. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Al-aslu fin nahi wal haram. Asal daripada larangan itu adalah haram. Tidak boleh dilaksanakan. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi ternyata peringatan itu penting. Di ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak perlu menciptakan manusia itu, kata Allah, dan jin itu tidak ada gunanya bagiku, tidak bermanfaat bagiku, kata Allah. Kalau manusia tidak ada, maka aku akan mulia juga. Kalau manusia tidak ada, aku tidak akan menjadi hina karenanya. Tetapi sengaja aku ciptakan, jadi kita kok memang diciptakan oleh Allah. Dan sepakat kita nak, kan tak ada ibu bapak kita yang buat proposal. Tolong lahirin anak ambo perempuan, wajahnya model ko. Kemudian titik-titik lah sedanya. Tak ada dong. Tak ada kita yang minta dilahirkan dan mengajukan permohonan kepada Allah untuk melahirkan. Tak ada dong. Tetapi kita memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dilahirkan itulah kita difasilitasi. Fasilitasi tanah untuk berpijak, untuk bercocok tanam, beternak, berjalan, fasilitasi oksigen, difasilitasi air, difasilitasi udara, fasilitasi binatang, tanam-tanaman, manusia yang lain untuk kawan, semuanya difasilitasi. Maka manfaatkanlah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka kita akan digembirakan oleh Allah dengan kegembiraan yang luar biasa. Tetapi ketika fasilitas itu tidak kita gunakan, apalagi kalau digunakan kepada yang dilarang oleh Allah, maka siksa Allah itu sangat pedih. Sangat-sangat pedih. Kita mungkin sakit hati karena A, B, C dan D seterusnya. Tetapi ketika kita bandingkan sakit hati kita tu dengan dipanggang dalam api kita kini sajalah dibandingkan maleti mendongeng ceramah ko. Mana sakit rasanya maleti karena mendongeng ceramah ko atau dipanggang. Lolok dalam api, hidup dalam api, jauh bedanya. Apalagi kalau dibanding dengan neraka. Satu noktah kecil saja jatuh ke bumi neraka itu, maka meleleh bumi itu karenanya. Bumi itu tidak pernah kita tempuh seluruh aslo ya, bumi itu tidak pernah kita tempuh. Apalagi kita dengan neraka itu, maka itu sangat tidak berbanding sekali. Di dalam tafsir ilmu kasir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan beribadah itu hanya karena Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah. Seperti tadi dijelaskan, Allah tidak membutuhkan. Kalau kita tidak sholat, Allah tidak butuh itu. Allah tidak akan tambah mulia. Allah tidak akan naik pangkat. Allah tidak akan menaik grade. Allah tidak akan tinggi ratingnya karena sholat kita, karena zakat kita, karena puasa kita. Tidak ada manfaatnya bagi Allah. Ibadah-ibadah kita ini tidak ada manfaatnya bagi Allah. Dan kalau Allah tidak kita sembah, Allah juga tidak akan hina karenanya. Allah tidak akan disapu orang, Allah tidak akan mendapat A, B, C dan lain. Tidak ada. Jadi semuanya kembali kepada kita. Maka dikatakan oleh ahli tafsir,
peringatan itu penting untuk yang memberi peringatan dan yang menerima peringatan. Yang memberi peringatan mendapat pahala, yang menerima peringatan mungkin termasuk motivasi kita sama-sama lah. Motivasi kita sama-sama. Apalagi dek kami pengurus itu betul-betul jadi motivasi. Jadi kalau kini namanya visi misi. A visi pengurus masjid, A visi Pak Wali Negeri, A visi Pak Bupati, A visi Pak Gubernur dan lain sebagainya. A cita-citanya, apa mimpi-mimpinya. Yang mimpi itu kan yang sulit dijangkau. Awak mimpi beko pagi makan, itu tak perlu dimimpi, nak tu insya Allah dapat. Tapi awak beko pagi dapat dah, pergi ke muka tanah. Beko pagi jam-jam 9 beko pergi ke muka tanah, itu kan hampir-hampir mustahil tu. Tapi kalau Allah berkehendak itu bisa saja. Allah kan tinggal mengatakan, awak ingin pergi ke muka jam 9 beko. Mungkin kalau ada Allah tu, di Allah mungkin bonang. Memindahkan istana Ratu Balkis ke kerajaan Sulaiman hanya kejapan mata selesai di Allah. Kalau di kita tak. Itulah mimpi. Yang sulit dicapai itulah yang mimpi-mimpi itu. Orang kalau punya mimpi, dia akan berkembang. Orang tidak punya mimpi, dia akan stagnasi. Bahkan dia akan menjadi lebih menurun. Maka mimpi-mimpi itu penting. Tetapi mimpi itu penting harus didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita itu penting. Kalau tidak ada cita-cita, kita tidak akan bersemangat. Kita akan malih. Kita akan lalai. Maka cita-cita kita itu, cita-cita orang Islam itu, orang beriman itu cita-citanya masuk surga. Tapi masuk surga tidak semudah membalik telapak tangan. Orang terkantu jago tengah malam, solat tahajud, kantuk dah bersiaga, itu kan tak mudah. Tapi itu tantangannya. Kalau mau, ya bisa masuk surga. Awak sedang sayang joroto, sedang def, sedang perlu bona, bayi zakat kata Allah. Itu kan tak mudah dah. Ya memang guminya mati dia. Masak padi, bayi zakat dulu beku bau bagi. Itu kan pontang-pontang awak deh. Yang berarti dia itu. Tapi begitu kalau mau masuk surga, mau berkah harta tu, pas masak padi sampai senisap, baik keluar zakat lu beko bau bagi. Tapi itu tidak mudah. Tapi kalau dikerjakan, surga balasannya. Tak pernah terbayang di kita doh. Tak pernah terbayang di kita bahas surga tu. Nah diantaranya pagi kini yang kita cari itu adalah hadis terkait dengan solat. Kadang-kadang termasuk solat kau. Kaji solat ke solatnya. Nanda tempo solat, dak tempo solat. Ternyata solat itu penting. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah solat dulu. Dak peraun-raun dulu dah. Dak mau tauta dulu dah. Dak pay lenga-lenga. Minta tolong kepada Allah sambil lenga-lenga tidak. Minta tolong kepada Allah setelah solat. Minta tolong yang paling mudah itu kepada Allah. Tak pakai proposal, tak pakai stempel, tak pakai tanda tangan, tak pakai fotokopi dan lain sebagainya. Pendek. Tapi syaratnya solat. Tapi solat itu tidak boleh sembarang solat. Dan tidak boleh sembarang tempat. Nah pagi kini kita cari hadis tentang Ibnu Majah. Kata Rasul, Ar-rajulu fi as-salatu rajulu fi baitihi bisolah. Orang yang solat di rumahnya fi baitihi bisolah hanya dapat satu kebaikan. Wa sholat fi masjidi qabail bi khamsina wa isrina sholah. Orang yang solat di masjid kabilahnya, kalau dikata mungkin jorong nak. Solat di jorongnya, solat di sukunya, maka bi khamsina wa isri solat. 25 pahala. Solat di rumah dapat cik pahala. Nanti transaksi di liang kuburkan pahala. Transaksi di padang mahsyar pahala. Transaksi di Siratal Mustaqim pahala.
Itu yang kita kumpul kini. Kita cari pahala. Karena transaksi nanti itu tidak dengan uang, tidak dengan emas, tidak dengan harta, tapi dengan pahala. Banyak pahala, insya Allah selamat. Sedikit pahala, pasti sengsara. Nah, jadi sholat sendiri di rumah kita, pahalanya satu. Sholat di Qabail kita, di suku kita, di jorong kita, bi khamsin wa isri sholat 25 pahala. Wa sholat fi masjidil ladzi yujma'u fihi bi khamsi mi'ati sholat. Sholat di dalam kumpulan suku-suku. Nah, kalau di kita mungkin kalau sholat di jorong 25 pahalanya. Kalau di kumpulan jorong-jorong di masjid raya, mi'ata bi khamsina mi'ata sholat. Sholat di masjid jami', sholat di masjid yang masjid raya kita kok sama dengan 100 sholat. Di sholatnya di masjid jorong 25. Di masjid raya 100 sholat. Dan sholat di Masjidil Aqsa yang kini sedang berkecamuk itu dan terus akan berkecamuk itu sampai hari kiamat mungkin. Tapi nanti pasti menang orang Islam. Pasti ditolong oleh Allah pada saatnya. Cuman bilanya, nah itulah yang takut itu sebenarnya kita yang mencolik. Kalau orang berjuang situ, malah mencari syahid tuh. Cita-cita anak-anak kenek-kenek sampai yang gaik-gaik ini cita-citanya mati syahid. Karena mati syahid itulah yang paling mudah masuk ke dalam surga. Nah, solat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 1000 solat. 1000 kali kita solat di rumah baru dapat sekali sembahyang di Masjidil Aqsa. Kemudian solat di masjidku ini, di Masjidil Madinah, kata Rasul, sama dengan 50.000 solat. Lah 50.000 wak solat di rumah wak. Baru sebanding je sekali solat di Masjid Madinah. Kemudian solat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 solat. Nah, tentu kalau yang tadi, karena transaksinya nanti pahala. Kalau satu solat di rumah saja kadang-kadang kalau tidak ada yang mendapatkan pahala solat itu 1/10, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan setengah dari pahala solat kita. Karena ketika kita mulai takbir, ketika mulai ruku, sujud, i'tidal, duduk dalam solat itu jarang kita yang sempurna. Sedang dipelajari, sulit sempurnanya. Pengono melayang-layang. Apalagi tidak dipelajari yang ketujuh di awak aja nyong. Takbir bang ketujuh di awak, rukuk bang ketujuh di awak, i'tidal bang ketujuh di awak, tumak nina kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Bacaan kadang-kadang topik, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang malah sekian kita lamanya tidak pernah kenal tapon jawab. Nah, kalau kita salat sendiri di rumah tentu sengene pahalanya. Sudahlah sengene, sangatlah sengene. Bagian dapat cie dan cie itu dalam sempurna. Kalau salat di masjid jorong awak 25, ya katakanlah 25 dapat beko 1/10, beko kan dapat 2,5. Jadilah lah lebih pun salat di rumah tu. Kau dapat separuh beko, lah 2,5 dibanding salat di rumah. Kalau salat di masjid raya 100 kali. Dapat dia separuh lah 50 kali tu. 50 kali sembahyang di rumah sempurna sembahyang di rumah tu 50 kali baru sama je setengah sembahyang di masjid raya. Apalagi kalau sempat di Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, jadi inilah ternyata pentingnya, betapapun tidak enaknya, betapapun gelisahnya, betapapun muaknya, betapapun bencinya, maka dalam tafsir dikatakan pokoknya peringatan itu penting dan itu hanya sampai ajal saja, tidak lebih. Kalau la farji'na baliana mau balik.
lah nampak neraka tu dewa kok bau yang mati lah masuk ke liang lahat, dak terjawab 3 pertanyaan malaikat tu, dibukaanlah pintu neraka tu, liang kubur kita dibukakan pintu neraka, kemudian masuklah hawa neraka ke dalam liang lahat awak tu. Dihamparkan hamparan neraka ke dalam liang kubur gitu tu. Farji'na, dak ada citonya lagi. Dak ada lagi habis. Maka memang itulah sebabnya mungkin ya Nabi karena lah tahu, lah joleh lah mencolik, lah mendengar sendiri dengan telinganya bagaimana pedihnya siksa neraka itu, makanya memang tak bergeming, nak membunuh pun orang tak bergeming. Kalau awak dikait cemik-cemik ini orang seketika lah jauh, boleh petang kan lah drop sampai keluar kalimat yang itu. Tapi ternyata memang ketika kita balik ke Al-Quran, balik ke hadis, balik ke peringatan-peringatan, kita mesti tegap, kita mesti harus menang melawan syaitan, harus menang. Betul dalam jiwa itu. Kalau tidak, sedang tidak diharuskan kepada awak untuk menang melawan syaitan, lei kalah aja awak. Apa lei kok? Ya sembarang lah. Bikin bonur dulu. Makan sembahyang, makan tidak. Sedang lei di pokoknya harus menang, pokoknya harus ke masjid, pokoknya harus tahajud, pokoknya harus zakat, pokoknya harus bahagia dunia, bahagia akhirat. Sedang lei di betuan, lei dak juo. Apa lei kok dimakati bola. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, jadi itu mungkin bahasan kita pagi kini. Peringatan itu penting sepenting-pentingnya. Baik dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa, berilah peringatan dan dengarlah peringatan. Kalau kita berpedoman kepada ayat ini. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang wajib, solat, puasa, zakat, haji, itu wajib. Kalau solat, bagi kita laki-laki yang baligh tidak ada alasan apapun juga. Jadi kalau ada di sana kita yang masih kurang dari 5 sembahyang, berilah peringatan. Walaupun balasannya daginya itu menyakitkan hati, tapi ketika kita memberi peringatan, kita yang beruntung. Kalau solat itu lebih baik daripada onta merah, kata Nabi. Sembahyang memang gara-gara peringatan awak kodok boleh sampailah bosan, tak ada alasan dah ialah ponik dengan peringatan awak atau bau sembahyangnya. Gara-gara tu sembahyang, maka kita dapat pahala, kata Nabi, seperti onta merah. Unta yang paling ancak. Jadi untuk awak sendiri memberi peringatan itu untuk awak. Bagi orang yang diberi peringatan, laponik dia mendengar antara sembahyang lawak lagi. Gara-gara tu sembahyang, dia akan mendapat manfaat nanti, mendapat pahala dari Allah. Salat, kemudian zakat. Zakat kalau sampai harta senisab, metong roto tu paling payah, paling malih, paling banyak dibelinya. Tapi ketika dia tong roto tu, loti awak meretong roto tu sampai senisab keluarkan zakat, di situ awak bahagianya. Kalau sampai senisab bagi kita yang kini bosan, miskin, bosan payah, itu sampai di Pak Misran ketika itu dah, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku pasti beri. Jadi kalau orang motivator ekonomi mengatakan, kalau bosan miskin, bosan melarat, yang pertama dagang, yang kedua sedekah, yang ketiga minta tolong kepada Allah. Miskinlah mencubonya, payahlah mencubonya, kayo lun cubo minta. Jangan miskin itu tahu riwa, miskinlah sekian puluh tahun miskin awak. Minta ganti-ganti le cubo lo ketika le duit. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling kompleks. Pernah miskin 3 kali bulan purnama tidak ada yang kena makan. Itu miskin Nabi. Tapi Nabi tidak lama-lama miskinnya. 3 tahun miskin Nabi. Nabi pernah kayo untuk maharnya tu 100 ekor unta. 100 kujawi maharnya. Maka kami sampaikan di ketika sekeliling kami sampaikan, sebaik-baik wanita itu adalah yang paling ringan maharnya. Itu pas untuk kita tu di Sumatera Barat. Aku nikahkan anak kandungku dengan seperangkat alat solat, itu pas untuk wanita.
Tapi sebaik-baik laki-laki itu adalah yang paling baik maharnya. Jadi maka kita laki-laki itu diantaranya pontiang boneng datang ke masjid. Karena di masjid kalau di rumah Allah kok kita bisa minta banyak-banyak. Ya Allah, agi ambo segala macam diminta, boleh. Ada yang mengatakan mencari harta itu tidak begitu diutamakan. Penting itu tanda Nabi kayo. Maharnya 100 ekor onta. Nabi itu pernah sekali berkorban tu 1 ekor kambing dan pernah berkorban tu 1 ekor sapi. Bahkan pernah Nabi itu berkorban 100 ekor onta. Itu tanda Nabi pernah kayo. Nabi berkorban 100 ekor onta. Itu kan jarang terbaca. Jadi Nabi pernah kaya, pernah miskin, pernah janda, pernah punya istri banyak. Pernah disanjung tinggi-tinggi, pernah dikejar untuk dibunuh, lengkap. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia. Jadi mari kita beri peringatan dengan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan santun, dan mari kita terima peringatan-peringatan walaupun itu pahit, walaupun itu menyakitkan, tapi itu penting kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita lakukan adalah untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian solat di rumah hanya dapat 1 kebaikan, 1 pahala. Solat di Masjid Jorong 25, Masjid Raya 100, Masjid Aqsa 1000, Masjid Nabawi 500 ya. 500 di Masjid Aqsa, 1000 Masjid Madinah, 100.000 Masjidil Haram. Maka marilah kita mimpi. Mari kita mimpi untuk menjelang ajal datang kita sampai ke Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Doa-doalah tadi, minta tadi, mudah-mudahan menjelang ajal datang kita bisa salat di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita minta harta banyak-banyak yang berkah untuk kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan harta itu. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak pahala berdoa sudah kita dapatkan. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, itulah mungkin materi kita pagi kini. Kalau kami ambo sendiri bermimpi-mimpi. Tahun 2023 jamaah Masjid Raya Tanjung Bonai 5 staf laki-laki, 5 staf perempuan. Itu mimpi yang mau. Mimpi kawan-kawan yang lain, kalau soto itu alhamdulillah ya. Sama mimpi gitu. 5 staf laki-laki, jamaah laki-laki, 5 staf jamaah perempuan tahun 2024. Kalau tercapai alhamdulillah, kalau tidak ya pahala doa lah dapat gitu. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.